martonggo ita. Duruskon hama tongon Tuhan damai na humbamu itongah-tongah nami huriamu. Nado masiholang lako manjalo hatamu na madiarin. Age hanami na irumah muon sunayo mage hasoman nami orang tua nami na beribadah i rumah ni be. Holong muma na manggogi haganupan uhur nami. Ase bui hanay mangarusi hatamu na madiarin. Jana boy tongon ilahoy hanami hatamuin ibagas guluh nami si ganup ari. Ibagas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Diar salam dengan depan. Horas bari nasyam na igereja on. Jana horas semua bari nasyam orang tua nami hasoman nami na i rumah ataupun mungkin na sedang isolasi mandiri ataupun sedang pemulihan. Diar Bapak Inang adong upas aku. Jadi pai mai bahasa hitatan itu kan marsi tandang lebih hitat ini. Dalan husir pangsi godang lopus huraya huluan. Sonari dasma panorang pandita rim sumbayak ngarambilan. Aima tongon. Diar Bapak Inang hupatanda diriku goranku pendeta rim Glori Pasa saragi sumbayak. Sumbayak ni sumbayak pamajuhi. Jana asli persiatar sentermen. Sin rumahku baru berubah pak-pak. Persirpang si godang. Kalau itu masih buat upasan di sirpang si godang. Tapi lang pamili ni Elpida. AGP hanjai roh ni dudingai. Tapi lang marpamili bakon Elpia. Jana domelek-lek konai bata ni ombah delahi ganteng homa marga sumbayak gorani Ian Francis Dirganada pandiloni dirga doma umur 2 tahun. Dir Bapak Inang haganupan au doma 5 tahun on jadi pandita jana sonari sedang tugas asih ulang sukun holina sam isi do ambia ai masih baru on taridah karena itu. Au kuliah di Yogyakarta UKDW membuat magister teologi jana sonari sedang tesis. Jadi penelitianku di gereja tertua di Pulau Jawa, Aima Gereja Cempaka Putih. Jadi 1903 dan Cempaka Putih menjadi variabel penelitianku. Diar, Bapak Inang hatani Tuhan bani panorongon, ibu tumbani Evangelium Markus bindu pitu, ibu kahmaai hubani ayat 10 pitu, dan subani ayat 20 tolu. Halani bahatu na semijon ibu anasyam de Bibel, halani ninurku sodap dora mer bolos-bolosan hita, dukah malang mer responsure membahas hatani Tuhan. Diar, ibasa hita, au mamukah bani ayat na fisik, nasyam Bapak Inang mamukah bani ayat na kuhub. Anggo fisik ai bani nama poso ganjil, kuhub itu genap ya. Diar, dokosiai bani ayat 20 tolu riap hita makatau. Nasyam orang tua nami rumah pe boy riap membahas ada agi pelang tertangar hanami jon tapi itangar Tuhan ai bata doai. Diar ibu kahanami. Markus pitu ayat 10 pitu das bani 20 tolu. Dok masuk ia hurumah, holang humbani nama buai ai. Isukun susian nima ia pasal limbaga ai. Ai sing masuk ai hubagas uhurni, hubagas boltok ni do ai lahok. Dop ai keluar bani ianan nasuhi. Marite ai totang pasing do sagala si panganon. Ai humbagas humbani uhur ni jolma do roh uhur na jahat, pariah-riahon, panakoon, pamunuhon. Riap hita. Haganup hajahaton ai humbagas dorohni. Ai do napabutak jolma. Amin. Terima kasih. Singganjay matani Tuhan. Diar Bapak Inang hita haganupan. Teks bani panorang on berbicara pasal sonaha Yesus. Bagaimana Yesus berusaha untuk mengingatkan bangsa Israel bani panorang ayat atau ije halak nama buai. Tapi tentu lebih bagus kita anggo membahas ayat on masuk dulu ke ayat 1. Jadi boto kita ahado perkara ni ijai masih sonai Yesus patorang kon pasal limbaga ai jana masih pitahu bani susian ni ipatorang. Nah, Bapak Inang kita haganupan ibagas adat istiadat ni halak Yahudi ni uhurku bahat tumang peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia sendiri. Anggo ibagas pemikiranku saduka hamar lazar teologi bahasani na yatur kon Tuhan na ibata na 10 titah ai dasa.
Tapi yang gue pelajari kita secara histori, secara data, orang-orang Yahudi membuat yang dari 10 itu menjadi 500 bagian. Haganuban iya turhon. Karena itu. Nah, hampir dos do ayo homa songon hita halak simalungun, tapi nini hurku bapa inang perlu do homa hita memperdiateikon ahado kira-kira. Nah, lahu itekankan Yesus Kristus bani orang ai. Apa yang menjadi lokusnya, apa yang menjadi inti dari khotbah Yesus pada saat itu? Kita tahu bahwasanya orang Farisi dan juga ahli Taurat itu adalah orang-orang yang sangat membenci Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kalau dibilang dalam bahasa sekarang ini ya, marketplace-nya hilang. Karena pada saat itu orang Farisi dan orang ahli Taurat, mereka sangat saklek ataupun sangat strict dengan peraturan. Semuanya berdasarkan peraturan. Budaya, tradisi itu harus tetap dipegang dengan erat. Igom-gom gomos. Sementara Yesus mengingatkan bahwasanya bahasa peraturan ainai benjol maduai. Makanya tadi ada pembahasan masalah apa yang masuk ke dalam mulut bukan hal yang haram ataupun najis. Tapi yang keluar dari mulut biasanya hal yang haram dan najis. Di Kristen menurut saya, apalagi di GKPS ya, nggak ada itu peraturan dilarang makan ini makan itu, pangan dogenupan omnivora dogenupan hita. Karena itu. Kalau berdasarkan Bibel, ada penjelasannya, langboy memakan hewan yang berkuku belah. Berarti nggak bisa kita memakan si pina, kan itu? Si B2 dan B1, B3 dan kawan-kawannya, kan itu? Nah, tapi bani orang onal lahi patakas aima, peraturan yang dijelaskan di sini mau mengingatkan bahwasanya jangan sampai terdominasi. Harus tetap kepada inti dari pengajaran itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Yang diajarkan kepada kita orang Kristen, orang GKPS, makanan haram itu adalah ketika kita makan yang bukan makanan kita. Nah, mana komai? Itulah makanan haram. Memakan yang bukan makanan kita. Ya. Ataupun mengambil yang bukan bagian kita. Walaupun cuma 10.000 per orang. Ngambilnya kita. Kan gitu. Ini batu bara ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus pada saat itu Bapak Ibu, ini sebenarnya membuat orang Farisi dan orang ahli Taurat itu deg-degan. Dia kayak merasa kayak terganggu hidupnya. Masanya Yesus pada saat itu banyak sekali. Kalau didata dengan Google Form itu pasti banyak sekali orang-orang yang mengikuti Yesus. Tapi kenapa dia tidak menjelaskan itu kepada orang banyak, tapi dikatakan dalam bahasa Indonesia di ayat 17, menyingkir dari orang banyak itu, karena dia menghindari ada perseteruan ataupun ada pertikaian karena masalah adat. Anggo berbicara masalah adat Bapak Inang, soneho magi nama poso, biasanya nama poso nggak terlalu tertarik dengan para daton. Ya. Karena memang mikirnya, nantilah itu bagiannya orang tuanya itu. Jadi kalau ditanya, misalnya Bang Gitaris, tondong dari namborunya opung borumu, yang jadi besannya tulangmu, panggil apa lah kau sama dia? Panggil apa om? Simpelnya om ya, bahasa Depoknya om aja gitu ya. Om, udah selesai masalah. Tapi songonok anaikan pasal bulang, pasal gotong. Nama poso harus tahu membuat bulang apa lapi perlazari butuh gua apa gotong parkorja ataupun bulang silape harus tahu. Kenapa suri-suri di kanan kan begitu. Nah, Bapak Ibu kita haganupan ada kesamaan ataupun ada sebuah hal yang mirip antara kita dengan orang Yahudi Kristen pada saat itu. Kita orang Kristen Simalungun, jadi makanya GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Berarti yang utama gerejanya, Kristennya dan Protestannya belakangnya Simalungun. Bukan gereja Simalungun Kristen Protestan. Kalau gereja Simalungun Protestan, tentu lambangnya kita bukan salib, tapi logo Habonaron Dobona. Nah, kan gitu. Ya, kita harus paham bahasanya anggo ibages parguluhan tas selaku halak Simalungun ibotoh kita, nama ngajari hita, nama beri hita adat on, gabi halak Simalungun Tuhan ibata. Berarti dia mengizinkan pada orang-orang Simalungun firman itu sampai melalui Agustes, melalui Jewismar, kan begitu. Nah, kenapa saya katakan begitu? Tadi pagi juga saya khotbahkan bahasa ini, bahat halak yang salah menafsirkan gondrang itu adalah berhala, baru suri-suri ini berhala, gotong ini berhala, bulang ini berhala. Itu utung maulos kan begitu. Saya katakan Yesus justru marah karena kalian nggak menghargai budaya. Yesus saja sunat, itu budaya orang Yahudi. Tapi kalau kita kaitkan dengan konteks Simalungun, ya nggak harus juga kita sunat, kan begitu.
Kalau kita strict dengan Alkitab berarti kita melanggar peraturan Alkitab. Enggak seperti itu. Terlalu dangkal menurut saya pemahaman yang seperti itu. Tapi sesuai dengan konteks kita, sesuai dengan budaya kita seperti apa. Baru ketika Yesus ke perkawinan di Kana, dia juga hadir. Manortori doh magania Isai. Langku butuh rado dong tortor sombong mabani penorang ay. Enggak tahu saya ya, tapi yang jelas tadi kita ada tortor sombong itu menunjukkan bagaimana kita menghormati, mengundang Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Jadi budaya itu bisa diinkulturasi menjadi sesuatu yang mengembangkan potensi kita. Roh simalumun ni au, roh Kristen ni au. Mari ngasonai. Ulang holi roh bahasa Bibel hita roh langsit tong HP simalungunon. Nah, itu udah termasuk salah kaprah. Terlalu banyak tafsir liar di sana. Nah, jadi yang terjadi bani penorong Bapak Inang, adat istiadat itu disamakan dengan Taurat. Jadi Taurat itu sudah termasuk ke dalam tradisi. Jadi mereka sudah menghilangkan makna sesungguhnya dari Taurat itu sendiri. Itu yang mau digebrak oleh Yesus Kristus. Jadi kalau ada pengkhotbah mengatakan Yesus menghilangkan Taurat, bukan. Dia menyempurnakan, dia menyederhanakan kalimatnya. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, simple. Tapi prakteknya, ya ididah kita mah hitung-hitungan di keluarga ta, lingkungan ta, igerizata. Nah, dukosnya Bapak Inang, manggidah bani panorang sadarion, anggo berbicara pasal adat istiadat, pasal budaya, Yesus Kristus justru kita dalam minggu-minggu olop-olop ini ya, bahasani malas tu menguhurta bani panorang sadasya 03 rahalak Kristen menjalo Yesus Kristus. Baru sukun-sukun selanjutnya ay, 110 tahun, doma sunah HGKPS on. Doma sunah HGKPS Depok memperingati 110 tahun Injil Itanok Simalungun. Nah, jadi hatani Tuhan bani panorang on bahwasanya tradisi dan budaya itu bisa kita pakai menjadi media, bukan menjadi primernya, bukan menjadi prioritasnya, tapi kita buat jadi media. Nah, itu. Saya kasih contohnya, saunano kanaya tahun habonaron dobona. Kita bisa pakai itu dalam pemahaman rohani kita. Kebenaran adalah pangkal. Siapa kebenaran ini? Yesus Kristus. Doh masongon dalihan natulu ay boy di pagi kita menjelaskan betapa kita tahu Allah Bapa dan Roh, Allah Anak dan Roh Kudus dalam satu kesatuan. Anggo simalungun tondong boru pakon sanina kan itu. Jadi hal-hal yang seperti ini memang harus kita pahami Bapak Inang, kita sadari itu bahasanya itu sebagai gift, sebagai anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan gabe bagian di simalungun au. Terima kasih Tuhan hujalo hatamu aijana menggulu audas bani panorang on. Nah, jadi anggo berbicara pasal topik mingguan tabani panorang on. Jadi kita tetap fokus kepada topik mingguan. Ibu toh Tuhan do nei bagas ponopan di uhurmu. Ada istilah mengatakan kan dalamnya laut bisa dihitung. Yang paling dalam sekarang Marina Trench ataupun Palung Marina sekitar 8.000 sekian meter kan gitu. Dalam hati siapa tahu? Tuhan yang tahu. Jadi porini nasyam terkhusus idang ya negati maka tahun ibagason bae haganupan. Ibu Tuhan baik. Ya. Tapi buat nama poso jangan juga berdoa Tuhan kau tahu yang ku mau. Amin. Lang kumasonai. Ya. Yang sering terjadi nama posokan berdoa panjang-panjang Tuhan ini ada listnya HP besok pagi baru amin Tuhan katanya. Aminnya besok pagi karena ketiduran dia sambil berdoa. Nah, kubari nama poso Bapak Inang Haganupan hari ini spesial kita melihat bagaimana persiapan mereka mulai jam 7 kurang audasi John mereka sudah siap merbulang mergotong. Saya nggak tahu bagaimana bedaknya apa bagaimana persiapan mereka tapi yang jelas mereka menunjukkan semangat mereka ini adalah momen kita. Momenta seksi nama poso lah mengarahkan huriain lah mengarahkan nama poso nalegan asik lebih terlibat karena nama poso managabe tiang-tiang di Gariza on Sonarion. Berbicara dengan Porhanger tadi bahwasanya harusnya pemuda sekarang lebih enak karena PHMJ-nya masih bisa diajak diskusi kan begitu. Masih bisa diajak begini-begini tapi harus ada landasannya, jangan asal buat kita kayak gini Pak Porhanger tapi kemudian effortnya nggak ada. Kemudian efeknya setelah itu tidak ada, ya sama aja.
Baru nanti yang kalian salahkan PHMJ, ya, itu termasuk salah. Nah Bapak Inang, hatani Tuhan bani panorang on menjelaskan Tuhan tahu apa yang paling dalam di dalam hatimu. Karena apapun yang kita lakukan yang kelihatan itu belum tentu itu semua yang ada dalam hati kita. Jangan hatani Tuhan bani panorang makataon hambages uhurai do, adong uhur subil, adong uhur najahat panakon. Karena dari dalam hati ini yang berusaha untuk apa ya, melakukan ini untuk emosi, temperamental dan lain sebagainya itu diatur dari dalam. Kalau hal-hal yang dari luar itu kita bisa atur. Ada analogi mengatakan kita tidak bisa menghindari burung yang menjatuhkan kotorannya tepat di atas kepala kita. Tapi kita bisa menghindari supaya burungnya nggak bersangkar di kepala kita. Ini mau menunjukkan bahwasanya harus ada tindakan aktif ibagas goluhta Bapak Inang. Pasal martonggo, pasal pada skon holong PI hubani hasomon, hubani keluarga, ya harus diungkapkan juga. Ya, makanya Yesus marah sekali dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ini mau menjebak aja mereka ini, kan begitu. Dijebaknya, misalnya Yesus jawab dengan penjelasan kepada murid-murid itu, akan ramai masa berantem, terjadi konflik, terjadi permasalahan, baru mereka melaporkan. Ini Tuhan Yesus ini yang membuat ini. Membenlu itu doon, takap nasyaman. Jadi kan ini jadi sebuah referensi bagi orang ahli Taurat dan orang Farisi untuk nantinya membawa Yesus kepada persidangan. Jadi ada jangka panjangnya. Apalagi nomor sahab nama poso. Kan gitu. Tuhan Yesus masih muda di situ, masih umur 30-an dia memulai karyanya sebagai pengkhotbah. Dan dia menjadi pengkhotbah yang revolusioner karena berkhotbah dengan membuat peribahasa, perumpamaan maksud saya, limbaga, parabel. Jadi mani-mani botoh kita ada nama poso. Jadi saya pernah pengalaman Bapak Inang, karena pendeta muda itu kan sering sekali disepelekan. Ya, lagi butuh nih ada lagi butuh nih on songonon. Jadi sanggai Pekanbaru 2 tahun, pembilan kon pasal tentang Yesus juga. Jadi saya katakan, ternyata wajar ketika Yesus Kristus banyak ditolak oleh orang-orang Farisi ketika dia berkhotbah di sinagog. Halani poso ope. Kan begitu. Secara fakta, hubani hita orang tua, nasyam orang tua nabi, langa dong raja perhata na poso kan? Langa dong, mandiwan nama tua do. Alain nama poso, walaupun sebenarnya nama poso ada yang tahu, paham tentang duduk perkara pasal gol si rambing-rambing kah atau pakon nalikin adong doai. Tapi Yesus pada saat itu itulah yang sedang menjadi pergumulannya. Kan itu. Jadi Bapak Inang, kenapa para ahli Taurat dan orang Farisi itu memarahi murid-murid karena mereka makan roti nggak cuci tangan, kan gitu. Apalagi kok udah lapar kan gitu, duma gayuran homa kan, duma modalan dawah, bilang homa pala du cuci tangan du. Apalagi sekarang kita cuci tangan harus gini lah, harus ya alkoholnya berapa persen dan sebagainya, repot juga kan gitu. Apalagi sebenarnya bani panorang ai, ya mereka murid-murid Yesus kecuali Matius yang terpelajar kan nelayan. Secara strata, secara pendidikan mereka nggak ada itu. Jadi ini mau menunjukkan ternyata ada kayak pemahaman higienis rohani pada orang-orang ahli Taurat itu. Kayak mana kalau yang gak ada tangannya, harus cuci tangan kah makan roti kan gitu. Jadi mereka terlalu saklek dengan peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri. Aido homa nama nalangi pembotoh nisi dia, nama nalangi si dia mencalo Tuhan Yesus Kristus. Di situ permasalahannya orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi hubat aganupan Bapak Inang, terlebih usai halani acara khusus nama poso bani panorongon, mereka rindu kan begitu. Menurutku songonon, gereja-gereja yang ada di perantauan yang di luar Pulau Sumatera, hampir 90% itu dimulai dari persekutuan pemuda. Ya, nama poso mamuka. Mungkin ada 1-2 orang tua yang menjadi supportnya. Nah, dupkusiai botoh kita bahasani nama poso gereja taon sangat rindu untuk karena apa ya? Saya dulu waktu pemuda kalau kumpul-kumpul gitu, yang senang itu ketika ngobrol bercanda-bercanda. Boy marjupah margitar-gitar gitu kan, baru kemudian bisa saling tegur sapa, membuat permainan-permainan yang ada sentuhan-sentuhan dan lain sebagainya. Sekarang nggak boleh. Kalau sekarang kan
falsafahnya Indonesia juga nggak bisa dipakai lagi. Bersatu kita runtuh, bercerai kita kuat, kan itu yang sekarang. Harus jaga jarak kita. Jadi saya selalu khotbahkan itu, ya beberapa khotbah di Cikoko di Salemba saya bilang, sekarang orang-orang sangat patuh sekali dengan protokol kesehatan Bapak Inang. Tapi protokol rohani ini lang idalankon. Margareja lang margareja, karena itu. Sermon lang sermon hubungan dengan majelis, partongguan lang partongguan, tupuan lang tupuan. Jadi ini menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Jadi kepada orang-orang yang dulu punya alasan karena sibuk dan sebagainya, ternyata nggak berubah. HP lang mubah ya. Na jarang gereja por ini zumpe lang hongoma gereja. Naringgas ay ringgas. Jadi panorongon lebih diingatkan kita hubata haganupan budaya ini halak simalungun adalah sunah kita gogoh ibagas hasadaon ay kan ay. Sa pangambe manok to kite. Ya kan? Itu adalah falsafah yang mau menunjukkan bahwasanya ada keguyuban, nah bahasa Jawanya ada keguyuban di dalam sana. Walaupun di dalam dimensi tertentu ada budaya-budaya Simalungun yang sangat keras terhadap anak-anak muda ataupun yang keras terhadap orang-orang yang di luar dari adatnya. Nah, itu. Secara body language, Bapak Inang, saya nggak tahu apakah saya sendiri yang menyadari ini ya. Perbedaan antara menyapa orang tua di Sumatera Utara dibandingkan dengan pengalaman saya waktu S1 dan S2 di Yogyakarta menyapa orang tua. Body language-nya begini. Jadi misalnya kita di ini Sumatera ya, yang pertama Sumatera. Lehuzah hampa. Kayak kita naik kepala gitu ya. Lehuzah kata gitu kan. Baru orang tuanya menjawab oh gini, kita sapa orang tua. Etapa gitu kan. Orang tua bisa menjawab gimana? Ngangkat kepalanya, leuzain. Leuzahum dia gitu ya. Saya nggak tahu Nasya menyadari ini enggak. Tapi kalau di Jawa, misalnya kita bilang, mari Pak, oh mari Mas, mari. Ke bawah kepalanya, body language-nya berbeda ya. Jadi rasa hormatnya itu berbeda. Nah, ada dimensi-dimensi sebenarnya ketika kita mengatakan kalau kita strict dengan budaya Simalungun, kita sebenarnya tidak akan berkembang. Tapi itu identitas kita. Ketika kita tidak menghargai identitas itu, berarti kita tidak menghargai anugerah Tuhan bagi kita. Kan itu simple nih dah. Jadi hubata haganupan, nama posoon terkhusus nasional nama poso, pertahankanlah budaya ini karena apa ya, pertumbuhan gereja ini ada banyak sekali platform yang menurut saya dari YouTube lah, dari gereja-gereja GPCC dan lain sebagainya, menurut saya itu akan membuat kita semakin tererosi. Jadi Maningani Boto Nasional ada keunikan tertentu di dalam GKPS ini, ada budaya itu. Margotong marbulang harus dibotoh artinya. Ada banyak sekali sebenarnya hal-hal di dalam Simalungun yang menarik untuk dikaji dan itu membuat kita lebih semangat lagi. Nah jadi saya dohar mohoma Bapak Inang haganupan maritani teks tabani panorongon salinari porini budayata halak Simalungun lebih sering untuk memilih untuk diam. Jana batu homa halak Simalungun terbiasa memendam dom-dom nih. Anggo bahasa si gudang nih margoni nih kan. Ya, anggo margoni ay Boto Nasional istilahnya kan. Margoni itu kayaknya kesel dia tapi nggak diungkapkan. Kan gitu. Jangan aidu biasanya gabe bom waktu ketika udah meledak, nah itu bisa merusak persekutuan. Nah jadi saya dohar mah hubata haganupan hatani Tuhan bani panorongon pasingatkon kita maningon na perlowi makargahon adat istiadat ay tapi ulang aina mengatasi hatani Tuhan. Ulang aina mengatasi Yesus Kristus, tapi boy maai ipage kita menjadi media nalaho padohorkon kita semakin dekat kepada Tuhan. Soalnya watau no kanai, semakin saya Simalungun, semakin saya Kristen. Jadi kita bukan Simalungun Kristen lagi, tapi Kristen yang Simalungun. Jadi prioritas nih aima hatani Tuhan, Yesus Kristus, baru kemudian media-media yang lain seperti budaya dan adat istiadat dan tradisi itu mengangkat kita semakin lebih dekat Tuhan itu. Amin. Martonggo kita. Bapa nami na surga, terima kasih bani panisaimu, kubani kuriamu, GKPS Depok bani panorongon. Hanami na gereja on, AGPC dia beribadah secara online. Malas tumanghur nami Tuhan bani hatamu, maritehon evangelium Markus bani panorang, sugot nyarion. Mengajari hanami, mempergugui hanami. Janah tongon membere
semangat na bayu main ibagas perguluhan nami selaku siminikmu sebagai orang-orang yang mengaku anak-anak Allah. Tutu Tuhan haganupan huriamu na dong igapes depokon marbagi do parutolon sunay humagi kekhawatiran ni sidia. Tutu Tuhan bani panorang on na ihapur sayay hanami ay ma lang ongga itadikon ham hanami. Lang ongga ipaturut ham hanami madabu tarlandit jenah masuk ku bani siding ni sibolis. Tapi ang bahnya itu Tuhan pasingat kam kuriamu. Maritehon ni kondisi sonarion dengan keadaan na terbatas bani nalaho mendihuti ibadah. Terkhusus songon orang tua nami na lansia. Sonay humagih na holongan nami anak-anak sekolah minggu. Pasingat kam tongon Tuhan hanami bahasa ni itunggon hanami do tetap sedia. Ase ulang moru semangat ni sedia. Ase ulang moru hasiholan ni ur ni sedia. Laho marlajar hatamu. Laho mandoding kondoding pujian. Nahubamu Tuhan. Bapa nami na surga bani panorang ngalas ni ukron martonggo hanami hubamu hubani kondisi nami kuriamu igikapes Depok on Tuhan na sedang marutol ibagas parsahit ahapiay tap na corona tap na burit na legan hamma naman pergugui si dia manjamah ring akulan ni si dia asya tetap tongon si dia Tuhan manjalo hamaluman na humbamu janah rojor git ni mahumakulan ni si dia. Sunay humagi na bergumul bani parhurjaan ni bani ekonomi atau finansial ni si dia hamma na tetap menjaga uhur ni si dia asi ulang si dia makurjakon nalang madeyar ilobe-lobemu. Bapa namin ni surga martonggodo humahan nami bani kuriamu na marulang tahun kelahiran tapi na marulang tahun pernikahan hamma na mamasu-masu si dia jana asi tetap masih dia bersyukur marmalas ni uhur bani umur na gajang na iberehkon ham. Terima kasih membamu Tuhan bani hajongjongan ni seksi nama posomu IGKPS Depokon. Tutu bahatdo na yarapon ni sidia. Bahatdo program nasiol iurzaw ni sidia. Nalaho mamujiham. Sunay humagi nalaho menjangkau. Nalaho mengarahkon hasoma nama poso naligan aseriap laho mamuji pasangapkon kuran. Porsayahan nami hamdo na mengurupi pengurus. Hamdo humana mengurupi majelismu na dong IGKPS Depokon sunay humagi PHMG na makobaskon haganupan ase jore janah banjay haganupan horja ni kuriamu Tuhan na iujuhon ni sedia hubani hamuliaon. On matong kanami Bapa pori ni mardumu sirang PH nami holi hambani rumahmu on janah makorjon haganupan aktivitas nami jagay ham hajur kita niakula janah patambahkon ham imunitas nami ase ulang hanami terjangkit bani virus-virus na mengganggu hanami. On matonggo nami Tuhan, ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, isurdukan hanami di ate itu Pak. Amin.